hati dan terang. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat ke-8. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Lalu 2 Korintus pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saudara-saudari, Matius pasal 5 ayat 8 membicarakan hati yang suci adalah syarat untuk melihat Allah. Ada penglihatan, pasti ada terang. Allah adalah terang. Karena itu, melihat Allah berarti juga melihat terang. Matius pasal 6 ayat 21 sampai 23 membicarakan bahwa jika hati kita mengikuti harta duniawi, maka hati kita tidak akan tulus, dan kita berada dalam gelap, tidak dapat melihat terang. 2 Korintus pasal 3 ayat 16 membicarakan jika hati kita tertuju kepada Tuhan, maka selubung akan tersingkap, dan di dalam kita ada terang. Sedangkan Mazmur pasal 73 membicarakan pengalaman pemazmur yang nampak terang, karena memiliki kesucian atau ketulusan di dalam hatinya, di dalam kepekatan kegelapan, sehingga dia tidak sampai jatuh. Keempat ayat Alkitab di atas memperlihatkan hubungan hati dan terang. Kalau ingin memperoleh terang, kita harus menanggulangi hati terlebih dulu. Terang menurut kitab 1 Yohanes pasal 1 adalah Allah. Hanya Allah adalah terang. Yakobus pasal 1 ayat 17 mengatakan Bapa segala terang. Allah adalah sumber terang. Jika kita melihat terang, itu berarti kita telah berjumpa dengan Allah. Saudara-saudari yang kekasih, hati yang bagaimana dapat melihat Allah? Oh, orang yang suci hatinya dapat melihat. Suci hati berarti hati kita hanya mau Allah, hanya tertuju kepada Allah. Di alam semesta ini, hanya Allah yang berada dalam hati kita. Hanya hati yang demikianlah baru dapat berjumpa dengan Allah dan beroleh terang. Hasil beroleh terang adalah manusia tidak dapat jatuh. Mengapa manusia bisa jatuh? Karena manusia tidak dapat melihat dan berada dalam kegelapan. Maka kalau hati kita hanya mau Allah, tidak mau yang lainnya, tidak akan ada satu perkara apapun yang sanggup membuat kita jatuh. Meskipun semua orang salah faham terhadap kita, memandang rendah, dan menentang kita, kita tetap tidak akan jatuh. Kalau kita ingin mendapatkan pengertian orang lain, sanjungan orang lain, maka ketika orang lain salah faham atau memandang rendah kita, pastilah kita segera mengeluarkan kata-kata yang kasar, ejekan, mencari-cari kesalahan orang, menggerutu. Ini adalah bukti kita jatuh dan di dalam gelap. Tetapi jika hati kita hanya mau Allah, meskipun keadaan yang kita hadapi lebih hebat 10 kali lipat dari sekarang, kita tetap tidak akan jatuh. Perkara orang lain membuat kotor pakaian kita atau merobeknya, kita bisa tidak marah, bisa tidak mencela orang lain, karena hati kita tertuju kepada Allah dan bukan tertuju kepada pakaian atau barang kita. Perkara dirugikan dalam keuangan seringkali membuat kita jengkel, marah, dan mau memukul orang lain, karena hati kita tertuju kepada uang, bukan kepada Allah. Jika demikian, kita sedang berada dalam kegelapan. Kalau hati kita terlepas dari uang, barulah ada terang. Saudara-saudari, bahkan di dalam hal pekerjaan pelayanan, karunia-karunia yang Allah anugerahkan kepada kita dapat menjadi kegelapan kita. Tidak peduli besarnya daya fungsi Anda, karunia Anda, kekuatan yang Allah berikan kepada Anda, semuanya
sangat mudah memutuskan hubungan Anda dengan Allah. Begitu hati kita melekat pada pekerjaan, melekat pada karunia-karunia, hati kita melekat pada hasil dan pencapaian pekerjaan, ketahuilah, saat itu kita telah berada dalam keadaan yang paling berbahaya, yang mudah menjatuhkan kita ke dalam kegelapan. Semuanya itu bukan terang. Hanya Allah saja adalah terang. Di luar Dia tidak ada terang. Saudara-saudari, kita harus suci hati. Hati yang hanya tertuju kepada Allah, supaya kita akan nampak terang. Hati yang benar akan muncul terang. Begitu beroleh terang, keadaan kita yang tidak benar secara otomatis akan terlepas dari diri kita. Semakin banyak terang, semakin banyak kelepasan. Terlepas dari kesalahan-kesalahan adalah bukti kita adalah orang yang berada dalam terang. Ketika saya mendekati usia 70 tahun, sahabat, fase kehidupan setiap orang pada umumnya melewati masa bayi, remaja, dewasa, dan akhirnya menua. Setiap fase memiliki fokus dan prioritasnya masing-masing. Ketika remaja, mungkin fokusnya pada pendidikan dan pencarian jati diri. Ketika dewasa, mulai berfokus pada karir dan keluarga. Dan ketika menua, kembali berfokus pada diri sendiri. Setelah sekian puluh tahun berjuang dan memikul tanggung jawab keluarga, kinilah saatnya mensyukuri dan menjalani hidup dengan cara berbeda. Cara-cara yang lebih arif, lebih welas asih, dan bermakna. Misalnya, lebih rajin beribadah, lebih seksama menjaga kesehatan, senang mencari ketenangan, atau memilih untuk menciptakan kesenangan atau kepuasan batin dengan menjadi berkah bagi orang lain. Saya melewati usia 60 tahun dan menuju 70 tahun, memiliki beberapa outcome atau komitmen. Beberapa sudah saya lakukan sejak awal, sebagian lagi sedang dan akan terus saya lakukan ke depan. Inilah beberapa komitmen yang sudah, sedang, dan akan saya jalankan itu. Pertama, setelah mencintai orang tua, saudara, pasangan, anak-anak, dan teman-teman saya, kini giliran saya mencintai diri saya sendiri. Kedua, dunia tidak berada di pundak saya, dan saya pun menyadari bahwa saya memiliki keterbatasan. Saatnya untuk berbagi beban dan tanggung jawab. Ketiga, berhenti tawar-menawar dengan pedagang kecil. Selisih rupiah yang tidak seberapa tidak akan membuat saya kaya. Mungkin itu malah bisa membantu si pedagang menabung untuk membayar biaya sekolah anaknya. Keempat, selalu memberi tip kepada pelayan restoran. Uang ekstra yang dia terima mungkin akan membuatnya gembira dan lebih semangat bekerja. Kelima, sabar mendengarkan cerita orang tua meskipun mereka telah menceritakannya belasan kali. Itu dapat membantu mereka menyusuri jalan kenangan dan menghidupkan kembali masa lalunya. Keenam, tidak terusik maupun mengusik kesalahan orang lain. Tak ada manusia yang sempurna, yang luput dari kesalahan. Bagi saya, ketenangan lebih berharga ketimbang kesempurnaan. Ketujuh, memberikan pujian dengan tulus. Pujian adalah penambah suasana hati, tidak hanya bagi penerimanya, tetapi juga bagi saya sendiri. Sebaliknya, ketika saya menerima pujian, cukup mengucapkan terima kasih dan tidak perlu merasa jumawa. Kedelapan, lebih berfokus menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari ketimbang berfokus pada penampilan. Jadi, setitik noda di baju tidak akan mampu mengusik saya. Kepribadian lebih berbicara daripada penampilan. Kesembilan, menjauh dari orang yang tidak menghargai saya. Mereka mungkin tidak tahu nilai saya, tapi saya tahu siapa diri saya. Dan bukankah hidup sebaiknya saling menghargai? Kesepuluh, alih-alih berpikir untuk membalas dendam ketika dihina atau dizolimi orang, saya lebih memilih untuk bertahan tidak melakukan hal yang sama pada orang lain.
Ke-11, menghargai emosi saya sendiri. Saya tidak malu untuk mengekspresikan rasa sedih, gembira, kaget, takjub, dan seterusnya. Karena emosi itulah yang menjadikan saya manusia seutuhnya. Ke-12, tak perlu memiliki banyak teman, tapi tidak saling care dan menghargai. Cukup beberapa sahabat saja, namun yang bisa membuat saya merasa senang, tenang, dan bermakna. Ke-13, lebih baik melepaskan ego daripada memutus persahabatan. Mengutamakan ego dapat membuat saya jauh dari sahabat. Dengan menjaga persahabatan, saya tidak akan pernah sendirian. Ke-14, selalu berpikir seolah-olah ini adalah hari atau kesempatan terakhir, sehingga saya tidak menyia-nyiakannya untuk selalu melakukan kebaikan dengan cara-cara yang baik.